Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di podcast yang luar biasa pada hari ini, yaitu di podcast Santo Water. Baiklah, mari kita panggilkan saja narasumber kita pada hari ini, yaitu Insinyur Susanto MM. Silakan Pak. Halo. Wah, luar biasa nih memakai baju merah ya. Berarti beliau adalah orang yang berani, langsung semprot ya, luar biasa teman-teman ya. Dan teman-teman kita agak geser dikit ya teman-teman ya, karena Pak Susanto masih belum terlihat ya. Ini pas banget teman-teman. Oke, seluruh badannya sudah kelihatan. Dan mari kita panggilkan untuk host kita yang luar biasa pada hari ini, yaitu Chandra Kirana. Wah, alhamdulillah. Pak, selamat. Halo. Wah, mantap nih, Pak. Mainan kita nih. Oh, subhanallah. Ini luar biasa, teman-teman. Santo Water ya, luar biasa. Mainan kita pada hari ini. Dan kemarin, Pak, Chandra ya. Diminum dulu. Diminum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Gimana? Kemarin gimana? Sehat minum ini? Seger? Alhamdulillah. Enak tidur ya? Enak banget, nyaman, kemudian nggak masuk angin, Pak ya. Ya. Kena hujan juga nggak apa-apa ya? Alhamdulillah sawah sih nggak masuk. Tadi sempat keramat mangun, sedikit kehujanan ya, sedikit gitu. Alhamdulillah badan hangat tuh, Pak. Oke. Subhanallah. Kemarin Chandra melihat ya di channel Bapak, di YouTube Bapak. Nah, Itu ada nenek ya atau siapa dia? mama saya itu, Oh, mama. umur 86 tahun. Subhanallah. Beliau sedang mainan ini, Ya, dia bisa begini-begini. Mama saya. melihat oksigen. Subhanallah. Dan dia doain. Oh gitu, subhanallah. Santo Water, mendunia katanya. Kaget saya juga. Subhanallah ya. Jadi apa ya Pak? Intinya tuh ridhonya Allah itu ridhonya orang tua. Jadi Iya. ketika orang tua ridho, maka Tuhan itu ridho. Iya, Gitu. benar itu. Luar biasa. Jadi Bapak harus terus berbuat baik kepada orang tua Bapak, harus mengajak ngobrol terus. Intinya terus ditemenin lah ya. Iya. Karena memang orang tua itu sangat suka dengan kedatangan tamu, subhanallah. Oke, Pak, hari ini Bapak memakai baju merah. Berani sekali nih Bapak. Jadi kalau secara teoritis saya ini kan sudah pensiun lah. Oh, gitu. Jadi mau pakai baju apa aja kita happy aja. Nggak masalah ya. Enjoy aja. Bebas saja. Iyalah. Karena damai. memang Indonesia kan sekarang banyak warna ya. Iya. Kayak misalnya nih, merah kan teridentik dengan PDIP, kemudian kuning identik dengan Golkar ya. Hijau kan dengan P3 ya. Iya. Dulu ya. Iya. Sekarang ada Banyak. 17 partai bahkan lebih ya, Pak. Iya. Itu luar biasa. Jadi banyak warna Indonesia ya. Iya. Bineka Tunggal Ika. Itu dia subhanallah ya. Oke, Pak, hari ini Chandra ingin fokus ya kepada Pak Santo yang pemilik dari Santo Water. Apalagi di sini sudah ada label halalnya, Pak ya. Mana Pak yang udah ada label halalnya? Ya, ada. Oh ini label lama nih, tapi intinya kita sudah izin edar resmi dari Subhanallah. BPOM Oke. dan izin halal. Subhanallah. Ya biasalah UMKM. Oke. Ya kan habis dicetak tahu-tahu halalnya keluar gitu. Iya, subhanallah, luar biasa teman-teman. Jadi insya Allah sih ini sudah halal dan siap diminum Anda. Dan yang lebih penting adalah kini kalau Ya, di oksigennya nampak lah. Oksigennya nampak ya. Bahkan subhanallah ya banyak banget teman-teman. kita lihat ya teman-teman. Subhanallah teman-teman. Ya, kalau dia secara teoritis kan kalau kotor naik gitu, buktinya Ini terbang. pemirsa juga pengen lihat Pak. Sebenarnya teman-teman kita coba Beginiin deketin. aja nih. Nah, Oke. ya. Temen ya. Diputar-putar ini. Subhanallah. Kelihatan kan? Puting beliungnya Pak. Coba lah Pak. Yang Ya. punya Bapak. Biar mata Pak. Tuh, ya kan? Subhanallah. Jadi teman-teman kalau ada air oksigen ya punya teman-teman ya, silakan dikocok-kocok ini. Kelihatan nggak gitu? Seperti ini. Kalau untuk Santo Water itu subhanallah oksigennya banyak banget ya Pak ya. Luar biasa ya. Bisa dilihat di situ kan oksigennya Subhanallah. tidak terbang. Baik, sebelum Bapak bercerita tentang sejarah Bapak membuat Santo Water ini Pak, sebelumnya Bapak boleh dong semprot-semprot dulu lah ya. Ya. Biar mantap nih Pak ya. Ya, kalau secara teori ini kita udara boleh kita semprot supaya wangi. Jadi Ya. ruangan itu butuh kenyamanan gitu ya. Ya, rempah itu kan wangi ya, Subhanallah teman-teman ya. wangi surga. Subhanallah. Kan di surga diberi minuman bercampur jahe. Subhanallah. Nah, ini kita hembuskan kayak begini. Ya ada serai. Kalau ada nyamuk juga nyamuk kabur Ini ini. jadi sejuk Pak ya suasananya Ya. teman-teman ya.
gitu. Teman-teman. Ini jadi hari Kayak ini embun gitu kan. Tuh. di ruangan sini memang tidak dipasang AC ya? Enggak. Hanya saja di sini suasananya sejuk teman-teman ya, apalagi di Kalau tempat begini nih, kan tidak apa-apa sebenarnya kan. Cara teori nih kan nih saya gitu. gitu. Subhanallah. Ya kan? Luar biasa teman-teman. Ya kan? Kita memohon kepada Allah supaya rahmat ilahi melekat Iya. di wajah kita. Terpancarlah ridho ilahi di dalam wajahku. Mau nggak? Kalau mau begitu. Nah, Ini dong, Mas. supaya kelihatan tuh. Subhanallah teman-teman. Kan kelihatan di Iya. Oke. YouTube nanti itu. Bener nggak ini penuh ridho Allahnya? Wah, subhanallah. Ridho Allah sekarang nyata. Ah, Gitu. Nah, ya kan? ini adalah harum dari minyak rempah Pak ya. Rempah ini. Harum banget. Kemudian mungkin cara sebutkan dulu deh ya. Rempah-rempahnya itu ada apa saja? Ada Jahe merah. air ya, kemudian ada jahe merah, ada serai, ada temu Lawak, temu kunci. ya, temu kunci, temu lawak, cengkeh, kayu manis, adas, kemudian pulau sari, ada kapulogo dan juga ada polo atau pala Ya, pala. Luar biasa. Oke, Pak, ini luar biasa. Langsung aja deh ke pertanyaan Chandra. Sejarah Bapak membuat Santo Water itu yang sampai sekarang sangat booming sekali. Bahkan orang sangat suka dengan oksigen tadi, Pak. Putih beliau tadi. Iya, teman saya yang di Bali juga begitu. Saya sedang mainan begini katanya. Melihat ridho Allah ini oksigen jadi puting beliung kan. Iya benar. Kalau kita kan ada puting beliung kita langsung lari. Nah, ini jelas di mata kita ini kan. Subhanallah. Ini bagaimana jelasinnya kan sulit. Oke. Dibuka tidak terbang Bapak, oksigennya. tolong dong sejarahnya itu sejak tahun berapa sih atau mungkin Ya. awalnya seperti apa sebelum Ya, ada kisahnya itu begini. gimana? Waktu terjadi pandemi itu kan sekitar 2019 COVID-19 ya. Oke, iya benar. Desember itu kan Januari ya ribet lah intinya gitu ya. Semua orang takut keluar segala macam. Itu Akhirnya kalau 20 itu. April ya, April 2020, Ah. Chandra termasuk pengurangan karyawan di radio. Nah, gitu ya. Ya banyaklah kejadian. Oke. Usaha juga tutup. Ya toh, nggak ada kerjaan lah kita ini. Aha. Mau pergi kemana-mana orang nggak mau terima kita kan karena memang dilarang ketemu Benar. orang. Iya, iya. Ya kan, bener ya. Iyalah. Bukan karena mereka jahat, karena memang situasi waktu itu kejadian begitu. Ya udah, akhirnya kita di rumah aja baca buku, gitu. Iya, iya. Seminar, Zoom. Tapi kok kayaknya gitu-gitu hanya ngisi waktu. Wah, saya pikir-pikir kita harus belajar nih. Aha. Kalau memang secara teori COVID ini kan seperti flu, Aha. berarti kan logika kita kan harusnya diobatin dengan herbal. Logika kita kan, karena memang waktu itu tidak ada ditemukan obatnya. Sampai hari ini sebenarnya tidak ada yang bisa menjamin itu obat COVID loh. Iya. Jangan salah. Makanya kita harus memperkuat imun sistem tubuh kita logikanya. Iya. Kalau dari luar datang itu kan radikal bebas. Prinsip sakit itu kan karena radikal bebas merusak sel kita. Daya tahan tubuh kita juga. Daya tahan tubuh kita pas Akhirnya lemah. diserang, masuk lah. Diserang. Dan waktu itu kan kita ditakut-takuti dengan hoak. Nah, karena takut semua orang jadi imunnya turun. Aha. Dulu waktu terjadi COVID ya teman-teman, Chandra itu adalah salah satu orang yang harus masuk tiap hari ya, kerja. Karena memang tata usaha lah ya di sebuah sekolah. Kalau guru-guru di rumah, ngajar di rumah, kita harus masuk tiap hari. Akhirnya apa yang terjadi? Chandra tidak ingin membaca berita-berita yang terkait misalnya nih Iya, hoak semua kan. maksudnya ini berita-berita tentang kematian segala macam. Chandra kacau lah. nonton video-videonya komen yang lucu-lucu jadi imun naik Pak. Happy, ya betul. Memang begitu harusnya. Kan kalau kita baca sejarah orang-orang yang umur panjang kan nih, Iya. contoh lah ada promosi negeri namanya Ikaria gitu. Aha. Kan orangnya nggak mau pusing, Oh gitu. diskusi ngobrol, ya tiap siang tidur 1 jam minimal, Iya. mereka jalan-jalan, cerita yang senang-senang aja, jangan stres-stres gitu. Aha. Pasti umurnya panjang. Oh, subhanallah. Ini kan tidak ada iri, tidak ada dengki, tidak ada sombong, tidak ada hoak-hoak, gitu. Berarti ketika Gibah-gibah nggak ada. berarti ketika kita itu bertakwa kepada Tuhan, Pak ya. Ya. Mungkin tidak melanggar larangan Tuhan, itu insya Allah kita sehat ya, Pak ya. Alhamdulillah. Kan udah dijelasin bahwa Gusti Allah itu kan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Aha. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, upahnya surga. Itu logikanya kan begitu. Iya, iya. Jadi kita jangan pikirkan iri, dengki, sombong, Iya. ego, nafsu. Ya kan sudah nggak ada lagi perang Badar, yang ada perang terhadap nafsu. Jihadil nafs katanya kan begitu. Aha. Gitu. Nah, Santo Waternya juga muncul kurang lebih dari cerita itu. Daripada kita diam tidak terjadi apa-apa, minimal kita berbuat. Oh, subhanallah. Ya kan memperkuat imun sistem tubuh dalam tradisi leluhur tanah Jawa ini. Ya minum jamu. Jamu itu dulu namanya jampi Jawa. Jambi Jawa. Aslinya begitu secara sejarah. Iya, iya, iya.
Untuk memudahkannya orang menyebutnya jamu. Mhm. Ini juga kan jamu, Aha. empon-empon ini. Iya benar-benar. Semua orang bisa merebus di rumahnya sendiri. Kalau jamu kan identik dengan warna coklat, atau Nah. mungkin warna hijau, atau mungkin warna hitam pahit. Keruh lah gitu. Keruh lah gitu. Nah ini kok ada jamu warnanya bisa Bening. tidak berwarna Pak ya? Bening Ya. itu gimana ceritanya Pak? Nah, ini kan yang membedakan saya dengan jamu lainnya. Iya. Hanya beningnya aja dan oksigennya nampak benar. Aha, Dan kalau diukur TDS-nya kan kecil. Kan kemarin sudah diuji coba ya. 0,006 Pak ya? Ya, 6 lah, nggak begitu. Iya, oke. Nah, 6 itu bisa merubah TDS gede hampir 50%. Subhanallah. Iya, Berarti kan kalau minum ini Aha. terjadi detoksifikasi dalam tubuh kita. Oke. Kalau ada racun-racun ya, residu-residu kimia, micin-micin lah, Oke, terlalu. pasti keluar Nah, dia. teman-teman nanti tonton ya video kita dengan apa ya? Yang kemarin. Setelah peradaban kemarin Nah. itu ada kita mengukur Ya, TDS. beberapa jenis air ya. TDS-nya itu berapa lah itu, dan untuk Santa Water kemarin Sandra lihat Gitu. Bisa mengurangi lah Subhanallah. detoksifikasi. Iya. Dan itu faktanya bisa diuji. Haha, subhanallah. Nanti kalau minum ini badan hangat. Iya. Angin-angin buruk keluar, sendawa gitu Iya, atau kentut gitu. Kalau keringat juga bagus gitu. Haha. Luar biasa. Kalau disemprot juga kan tidak bau. Kita nggak mandi pun nih, kan nih Iya. belum mandi gitu. Kita gini-gini, kan wangi rempah badannya. Subhanallah. Betul nggak? Jadi walaupun Lembab kan jadinya badannya. Kita nggak perlu ribet gitu. iya, iya. Mudah-mudah Kalau aja. kita buru-buru ya pagi-pagi. Ya, ini aja mau udah. kerja, aduh. Kayak orang bule kan begitu, mereka nggak mandi lagi, main kabur aja dia Di langsung kantor kerja. udah lihat kamu mandi, Glowing banget. Kamu udah mandi berapa kali? Nah, Chandra coba lihat. Belakangan ini Chandra setelah rajin spray berubah nggak wajahnya? Ih, sausnya berubah. Nah, Subhanallah. asal percaya kepada Allah Iya. supaya cahaya Allah itu Iya. memancar dalam wajahku. Karena Gusti Allah itu kan ada dalam hatiku. Gusti Allah itu dihembuskan sejak aku dalam kandungan ibuku. Dan Gusti Allah itu akan kembali kepada Allah. Subhanallah. Ya kan? Katanya kan begitu teorinya. Jadi ada roh lah ya Nah, yang ada di dalam tubuh kita. itu. Kita harus percaya kepada Allah. Aha. Di zaman sekarang orang lebih percaya kepada uang yang paling berkuasa. Padahal sebenarnya kuasa Allah lebih nyata. Iya, subhanallah. Ya itu, semua kita dipertontonkan hari-hari ini. Kita yang bisa kita kerjain aja lah. Ya minimal kita minum, makan. Ya Bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, kan begitu. Oke. Kan nama Allah kan banyak, ada Allahu Akbar, ada Tien, orang Tionghoa, atau mungkin orang Bali Sang Hyang Widiwasa, kalau Jawa kuno Tan Kino Yonopo. Kalau dalam Islam ada yang namanya Asmaul Husna. Nah. 99 nama Allah. Gitu. Ar-Rahman, Ar-Rahim gitu. Iya. Subhanallah. Yang terbaik menurut saya Iya. itu Bismillahirrahmanirrahim. Itu Kenapa asma bisa begitu, Allah. Pak? Boleh dijelaskan nggak? Apa? Kalau menurut saya ya, Iya, oke. kan kita bukan bicara agama nih, bicara Baik, baik. peradaban, Peradaban, subhanallah. pengetahuan ya. Aha. Karena Gusti Allah ini menciptakan langit dan bumi Aha. pada mulanya kan dengan kasih sayang. Sayang. Maka jadilah kun fayakun. Dan supaya indah, maka diciptakanlah tanaman, hewan, dan macam-macam loh bervariasi. Rahmat Allah gitu ya. Itu ridho Allah kan begitu ya, hewan aja begitu banyak, tanaman juga begitu banyak, gitu. Iya. Bahkan ya kalau kita lihat malaikat zaman dulu kan banyak kan. Aha. Ada yang malaikat pemberi kabar baik, malaikat pencabut nyawa, itu betul nggak? Benar. Ada malaikat yang membantu Allah untuk mendampinginya menciptakan langit dan bumi. Kalau kita lihat burung ya, ada banyak burung ya. Nah, Ada burungnya lovebird, banyak. Ada perkutut, ada tekukur. Ajaib nggak ada ada Tuhan Allah? merpati. Merpati aja banyak jenisnya ya. Subhanallah Pak ya. Manusia juga sukunya banyak. Ada yang hitam Afrika, Iya. kulit kuning orang Tionghoa, Oke. ya sawo mateng orang Jawa. Subhanallah ya. Betul nggak? Aborigin hitam, Indian berkulit merah loh. Iya, iya benar. Ini contoh. Jadi secara teori Tuhan menciptakan dunia ini bersuku-suku, berbangsa-bangsa, Untuk saling- indah semua, harmoni, Untuk saling mengenal ya. untuk saling mengenal. Subhanallah ya. Sama kayak rempah ini juga. Aha. Ini kan banyak rempah ini. Iya, iya. Ada cengkeh, Aha. ada jahe merah, Aha. itu ada pala, Iya. itu ada temu kunci, temu lawa. Bahkan temu kunci diindikasi bisa menyembuhkan COVID sekarang. Ada risetnya. Ada risetnya. Temu lawa juga begitu. Aha. Padahal di Indonesia kan banyak. Aha. Ini contoh, tapi riset ini akan berkembang terus karena dunia ini akan berkembang. Subhanallah. Oke. Kalau teori Big Bang itu kan berkembang pesat. Iya benar. Aha. Stephen Hawking itu yang terakhir lah. Aha. Ada. Tapi sebelum itu kan banyak. Iya.
Ada Mr. Joss, itu pendeta yang nemukan gara-gara dia lihat gereja, lihat ke langit, kok banyak langit bintang. Apa langit begitu aja atau ada luas atau bagaimana galaksi? Akhirnya dia berpikir, dia belajarlah teori Einstein, E sama dengan mc kuadrat misalnya, bahwa materi itu ada hubungan dengan hukum kekekalan energi, bahwa energi itu bersifat kekal. Dia bisa berubah bentuk, misal contoh air jadi es batu misalnya, atau batu es jadi air. Dia hanya berbeda bentuk jadi materi, gitu. Jadi semua energi itu bersifat kekal, termasuk kita ini energi. Batu pun energi, tanaman pun energi, dan bisa diukur lagi. Ini contoh. Aura kita ini bisa diukur, namanya prana. Ada foto aura kan sekarang. Oh iya benar. Ini contoh. Bahkan sekarang ada pengetahuan baru, di langit itu ada matrik, selimut lah kurang lebih. Ya kayak begitulah kayak. Ya bahwa itu semacam apa? Jaring-jaring ilahi lah mungkin gitu. Atmosfer itu bukan kali ya. Langit pun ada 7 lapis. Kayak Isra Mi'raj kan begitu ngomongnya. Di setiap pintu ada nabi-nabi yang antri lah. Katanya kan begitu ya. Saya baca aja nih. Ke Sidratul Muntaha itu ya. Yang paling tinggi katanya Sidratul Muntaha. Konon kabarnya masih kosong. Karena Gusti Allah tuh maha sempurna. Kita tidak bisa menjelaskan atau menerjemahkan. Gitu. Kita harus berpikirnya begitu. Dia itu sulit dijelaskan Gusti Allah tuh. Yang penting kita tahu dia maha pengasih, maha penyayang. Subhanallah. Jadi kita bisa merasakan ya. Ya, kita bersyukurlah kepada Allah. Kenapa diberikan hidup ini untuk bernapas gratis? Itu. Kalau ini Santo Water, oksigen sama untuk napas, bedanya kita minum. Wah, luar biasa. Jadi hubungannya kan begitu ya. Bagaimana ridho Allah beserta kita harus bersyukur pada Allah atas napas yang kita hirup dan kita hembuskan hanya karena Allah. Dulu pada waktu pandemi, ya kan. Kemudian Bapak tiba-tiba kepikiran ini. Kan ada juga nih pandemi itu naik sepeda, ya kan. Dan orang-orang olahraga gitu. Pada bikin podcast. Harusnya dari dulu nih Pak, podcast kita. Ya karena saya ini kan gaptek. Udah 55, udah pensiun harusnya. Maksudnya Allah mengizinkan hari ini ya. Beberapa minggu ini lah yang. Kan kamu lihat HP saya tiba-tiba WA-nya nggak bisa buka, Facebook saya diblok orang. Saya juga bingung kan. Iya benar. Kamu lihat kan, bukan saya bohong. Ya oke. Subhanallah. Ya tapi kita harus tetap lakukan. Ini kan ridho Allah berserta kita. Kita percaya diri karena percaya kepada Allah. Jadi Bapak tiba-tiba kepikiran membuat Santo Water. Itu awalnya idenya itu dari mana? Ya jadi gimana Pak? Kalau orang sakit kan harus disembuhkan. Iya. Waktu itu kan dokter-dokter juga banyak yang stres kan waktu pandemi. Karena memang diumumkan juga tidak ada obatnya. Iya. Ya kita berusaha belajar lah. Bahkan ketika ada yang bilang, oh ini obatnya, malah pada waktu itu ditangkap atau gimana ya? Ya, yang jelas sampai sekarang. Jadi ini imun sistem tubuh manusia kalau kuat tidak ada satupun penyakit yang bisa masuk. Kan gitu aja prinsipnya. Benar-benar. Makanya kita minum vitamin, buah, sayur, antioksidan, apa aja intinya. Nonton yang lucu-lucu tadi ya, biar imun naik terus. Kertawa, ya kan? Iya kan? Nah, secara teori leluhur kita tuh sudah sangat keren. Kenapa? Dia bilang dari dulu leluhur itu kalau sakit begitu minumnya rempah. Kan begitu namanya jamu, kan gitu gampangnya. Jadi ini bukan sesuatu yang aneh, biasa aja. Bahkan waktu Covid pertama kan Pak Jokowi presiden kita bilang kan, udah minum empon-empon aja. Saya aja minum jamu sehari 3 kali. Kalau pengertian empon-empon yang Bapak ketahui apa? Empon-empon itu kan bumbu dapur sebenarnya. Jahe, serai. Ya, temulawak, temu kunci, kayak gitu, kapulaga. Itu ada semua di makanan rendang. Kalau kamu mau cari tahu. Oh gitu. Yang saya sebut tadi. Iya. Simpelnya begitu. Kalau nggak dipindang ikan tempe seorang sahabat itu rempah juga. Iya. Tadi kan sehat gitu. Tadi sore tuh Pak, sama kan pempek seorang sahabat. Wih, keren. Buita borong tadi. Masjidil itu yang di masjid. Dewan masjid, majelis taklim. Beliau Buita tadi katanya dapat arisan. Traktir guru-guru beli sama sahabat. Makanya tadi sore Chandra sempat video itu ada di YouTube Chandra. Nah, teman-teman, aku lagi makan pempek seorang sahabat. Oh, keren. Iya, memang kemarin saya dikasih tahu mereka mau arisan. Gitu. Cuman kan tadi hujan deras. Iya benar. Tadi malam juga saya kan nggak tidur ya karena saya nyuling ya. Saya terus belajar terus ini. Karena kearifan leluhur itu kan datang kepada kita buat kita belajar. Kalau kita tidak belajar tidak bisa.
semua itu datang, Iya. kita harus belajar mulai dari langkah pertama sampai langkah 1000, kasarnya begitu. Subhanallah ya. Kan harus mulai lapisan pertama kitab tuh harus dibaca kata pengantar, Iya. halaman pertama, halaman kedua, gitu. Karena jadi inget ketika dulu ya di SMP mendapatkan sebuah pelajaran IPS kalau nggak salah ya. Jadi beliau mengatakan, teman-teman, ini adalah buku. Kalian tahu nggak apa yang harus kita baca ketika kita membaca buku? Kata pengantar harus kita baca. Karena kata pengantar adalah apa sih maksud tujuan dibuatnya buku itu gitu. Summary-nya lah. Iya. Eksekutif summary kalau dalam manajemen. gitu, subhanallah. Kayak contoh nih, Iya, ini kan buku The True Power of Water kan. Iya kan? Ini kan pengarangnya Masaru Emoto. Iya. Di dalam buku ini juga dijelasin. Itu bagaimana air yang didoakan, kristalnya lebih indah. Subhanallah. Ya kan? Bentuknya lebih Indah secara mikroskop molekuler. Iya, iya. Gitu. Nah ini peneliti Jepang dan ini bestseller loh buku ini. Itu New York Times bestseller. Oke. Jadi bukan abal-abal peneliti Jepang ini. Iya, siap. Dan dia praktekkan di Jepang. Ya, ini semua nih. Gitu. Bahkan dia waktu itu pakai pendeta ya, doain, kelilingin ada danaunya hitam gitu. Ya polusi lah gitu. Oh, gitu. Dalam waktu 6 bulan sampai setahun, air tuh langsung bening. Bingung juga. Iya. Secara teori kan membingungkan. Berarti air itu hidup. Demikian juga Santo Water ini hidup. Ya kan? Iya, subhanallah. Jadi doa yang disampaikan dimohonkan kepada Allah menempel di sini. Jadi waktu kita minum, maka ridho Allah itu ikut dalam sini karena kita menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka terpanggillah roh Allah itu. Ya kan? Yes. Karena roh Allah itu melekat di sini, maka bekerjalah dia sesuai harapan kita kepada Allah tadi. Kan kata Allah begitu, mintalah hanya kepada Allah, jangan yang lain. Iya. Itu hukum perintah Allah yang pertama. Bapak tahu air jam-jam nggak? Nah, tahu Nah saya. itu jadi ketika kita mau minum itu kita berdoa tuh. Nah, Nanti ketika kita minum ya itu insya Allah sih doakannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah. Kurang lebih seperti itu, nanti baca kembali mah gitu. ya, jadi sebenarnya di tanah Jawa Iya. ini udah biasa minta Pak Kiai, Pak Haji doain air, gitu kan? Dia Kristen juga ada air suci gitu sama. Ya bahkan Di Buddha, di Bali Klenteng, juga ada ya. di Bali Patirtan namanya. Iya. Ini juga kalau di Bali namanya Patirtan Subhanallah. kasarnya. Jadi intinya peradaban itu ada di seluruh agama tuh ada bahwa air itu hidup, air suci itu ada, Iya, iya. gitu. Air hayat, air abadi misalnya, Subhanallah. yang Nabi Khidir cerita itu kan, itu pengetahuan yang saya baca ya. Iya. Bahkan Alexander Agung itu mencari air kehidupan yang bisa hidup abadi kan dulu. Subhanallah. Ada kan cerita itu? Iya, iya. Ya kita sih nggak tahu benar apa tidaknya, walau bim sawab. Nah kita hobi baca buku kan. Iyalah. Jadi banyak orang sekarang jauh-jauh mencarinya. Padahal ya kita secara teori minum air lega, Subhanallah. ya memperkuat imun sistem tubuh kita dengan Santo Water ini. Bahkan ini mengandung jahe merah, serai. Leluhur kita tuh udah minum jamu dari dulu. Sampai sekarang masih ada beras kencur, kunyit asem, ya temulawak. Tapi kalau misalnya ya, Bapak kan ada ya jamu gendong yang lewat tuh. Nah. Yang paling Bapak suka apa tuh? Maksudnya misalnya Bapak pesan jamu tuh. Nah. Yang paling Bapak pesan apa tuh? Kalau saya sih kunyit asem yang gampang. Berarti yang buat lambung kali ya? Ya, misalnya. Oh, iya. Kadang-kadang saya juga yang paling pahit sambil loto gitu. Oh ya Allah. Sekarang saya belum suling, tapi satu hari akan saya suling tuh sambil loto Subhanallah. supaya pahitnya hilang. Oke, luar biasa. Yang dimintakan Hari ini saripatinya. Bapak sedang menyuling apa nih? Oh, hari ini saya sedang belajar menyuling rempah juga. Subhanallah ya. Gitu. Kan kamu lihat tadi ya, Iya. minyaknya di atas kan. Teman-teman Charlie udah melihat studio Ya. atau mungkin laboratorium Ya. dari Santo Water teman-teman. Ternyata memang di sana bisa dilihat steril ya ruangannya. gitu. Kemudian ini adalah ternyata tidak mudah untuk membuat ini teman-teman. Itu harus melalui satu tetes Ya, air. kamu lihat ya. kan? Subhanallah ya. Dan bahkan suasananya panas sekali karena kompor kan. Iya benar subhanallah ya. Oke, luar biasa teman-teman ya. Jadi kenapa saya ciptakan ini tuh karena di dalam kan panas. Jadi harus ada yang mendinginkannya. Subhanallah. Makanya disebut pelembab. Makanya waktu dipraktekkan, oh bener rupanya oksigen sama rempah ini kalau bersatu di muka aja dia masuk. Kamu pernah dengar herbarik? Orang masuk satu ruangan hanya untuk menghirup oksigen. Belum tuh. Nah, Baru tahu. itu ada teknologinya. Iya, iya. Dan itu mahal. Gitu.
ya kan? Terapi oksigen. Yang ditampung itu kan? Ya, kurang lebihnya. Gitu, sambil tiduran gitu. Ya. Oh, itu oksigen Pak ya? Iya. Ya terapi oksigen memang benar. Hidup ini kan mencari oksigen sederhana. Kalau nggak ada oksigen mati orang. Oke, kita kembali ke sejarah skuter Pak ya. Nah, ini kan Bapak tadi berawal dari pandemi ya, kemudian tiba-tiba dapat ide lah ya Pak ya. Ini idenya dari sendiri atau mungkin baca buku atau mungkin dari Ya kita dari diskusi dan teman-teman lah. Di kebun kan kosong, banyak tamu, teman ya. Sakit nih gimana? Masa kita diem aja? Iya, iya. Minimal kita berbuat lah, Ini belajar. kalau mungkin Chandra boleh simpulkan Pak ya, ini Bapak berawal dari niat baik kali Pak ya? Ya, kira-kira begitu lah. Daripada nggak ada kerjaan, pensiun kan. Iya. Makanya di lingkungan desa Cisalada, kita belajar dengan banyak orang. Cisalada. Ya, ada kebun saya itu kan. Kan berapa kali saya mau ajak warga RW 06 belum sempet semua. Gitu. Berarti mungkin nanti Chandra lah ya. Ya, Kalau ada boleh. libur, Pak ya. Ke sana ya. Mancing Nyuting- ikan. nyuting-nyuting lah ya. Ya, dingin kan? Iya. Bisa camping. Ya seadanya lah namanya tinggal di desa. iyalah, Pak. Supaya kita ingat desaku yang tercinta. Oh, Kan ada lagunya. Aku yang ku cinta. Pujaan hatiku. Betul. Jadi pengen ke Tuhan, Bogor Pak ya. ayah dan bunda. Kan begitu. Bagus sekali tuh. Saya kan orang kampung juga. Oh iya. Lubuk Linggau itu kan dulu desa, sekarang jadi kota. Bapak dulu orang kampung. Kampung saya main di kali, bahkan saya pernah hanyut di kali dulu. Ditolong oleh mbok-mbok yang tukang cuci baju. Alhamdulillah ya. Makanya saya sama orang miskin, orang itu saya baik. Kenapa? Pernah Saya tahu balas budi. Pernah mandi hujan juga ya, Bro? Keren. Pakai baju mandi hujan. Oh, telanjang kalau dulu mah. Di sini juga kalau hujan saya telanjang nggak apa-apa, nggak ada yang lihat kan. Di lantai 3 kan nggak ada orang. Ya, subhanallah. Ini kamu lihat sendiri kan. Iya, Hidup iya. ini lahir telanjang, mati telanjang juga. Iya. Ngapain pusing? Apa Jadi- adanya aja lah. Berarti Bapak Jangan ruwet-ruwet. nggak ada dunia yang ini. bisa bohongin dong? Apalagi yang disombongin. Hidup tuh kan hanya permainan, senda gurau. Iya, subhanallah. Seperti bunga yang mekar, Heeh. kemudian besok layu. Tadi malam bunga apa? Wijaya Kusuma. Oke, teman-teman jangan lupa untuk tonton bunga Wijaya Kusuma. indahnya bunga Wijaya Kusuma yang ada di YouTube Santo Water. teman-teman ya. Itu pelajaran mahal itu. Dan itu tadi malam jam berapa tuh Pak, Bapak? Ya kurang lebih jam 12-an. 15-an. Itu kan memang ada mitos ya di tanah Jawa. Iya, ya. iya. Bahwa Wijaya Kusuma itu kan kamu udah baca ya. Benar. Tidak apa ya? Tidak sembarangan Bisa berbunga. berbunga atau mungkin Gitu. jam-jaman nih. Tidak setiap pagi ada, siang ada, tapi ada jam-jamnya teman-teman. Dia katanya Akarnya konon kabarnya Raja Jawa tuh ya kurang lebih lah menurut mitos ya. Iya, iya. Senang dengan bunga itu. Bahkan itu tanda kejayaan katanya. Iya, Wijaya Kusuma. Gak setiap bunga pun bisa berbunga. Kalau dia berbunga berarti bunga itu cocok dengan penghuninya. Gitu. Seperti bunga tadi saya lihat ada kunyit ya. Bunga kunyit putih, kunyit kuning, bahkan bunga bangle kamu lihat tadi kan? Benar-benar. Tuh, kamu Jadi teman-teman, tadi Chandra diajak jalan-jalan keliling ke rumahnya Pak Santo. Jadi banyak pohon-pohon yang di tempat lain tidak berbunga ya, atau mungkin tidak berbuah, di sini berbunga. Kayaknya mereka seneng gitu Pak ya. Iya, Senang. tanaman tuh harus diajak ngobrol. Cara ngobrolnya gimana? Jadi kalau secara ilmiah kan sudah diriset. Iya, anggap aja inilah ya, Nah. tanaman nih. Gitu. Sudah diriset kan sebenarnya tanaman itu juga makhluk hidup kan, dia punya nyawa kan. Aha. Kalau Mas Haru Emoto ini jelas kok, Iya. air itu hidup. Iya. Air yang didoakan, tanaman juga hidup. Aha. Kan waktu itu saya pernah kasih WhatsApp-nya kan bagaimana tanaman kalau dimaki-maki cepat mati. Kalau tanam dipuji-puji dia tumbuhnya bagus. Subhanallah, berarti ada motivasi gitu ya. Ada. Jadi secara teori memang dia hidup kok ciptaan Allah. Bahkan sebelum manusia ada, tanaman sudah diciptakan duluan. Ya kan? Manusia dihidup, ya maaf ngomong nih ya, Nabi Adam dari tanah liat ciptakan belakangan. Tapi kita manusianya paling ngerese. Kita harus introspeksi juga. Merusak hutan. Iya. Ya maaf ngomong. Jangan sampai Ya lah itu ya. tanaman bagus-bagus ditebang. Ya. Itu kalau terjadi banjir ya wajar lah. Manusia memang begitu, mau bagaimana? Iya, iya. Kayak saya cerita sejarah Nabi Musa loh. Heeh. Itu Firaun sampai ngap loh, kena 10 kali tulah. Iya kan? Cerita Nabi Musa loh. Gimana Pak ceritanya Pak? Iya kan? Itu kan tercatat di kitab suci juga Iya. kan? Di Injil, di Al-Quran kalau nggak salah. Sampai Firaun tuh ngap. Kenapa? Dia kan Nabi Musa mau membebaskan lah Yahudi dari tanah perbudakan di Mesir itu kan. Maksudnya ya udahlah, gua bebasin lah. Tapi Firaun kan nggak mau kasih izin. Sampai ya Tuhan mengizinkan Nabi Musa mengeluarkan azab lah tulah. Iya. Tulah itu sampai 10 kali, ada belalang, bahkan ada anak sulung orang Mesir mati semua. Iya. Sampai stres banget lah Firaun. Ya udah pergilah kalian nih, Yahudi ini kan gitu. Akhirnya pergilah mereka.
sampai nyebrang Laut Merah lu, belah laut lu. Iya, oke. Kalau bukan kuasa Allah kan nggak mungkin itu. Secara iman kita harus yakin bahwa kuasa Allah membelah Laut Merah. Iya lah, benar. Iya kan? Bahkan Firaun kesel juga dikejar kan, mau ditangkap balik lah. Iya. Akhirnya Nabi Musa dan Yahudi udah nyebrang, selesai, laut bersatu kembali, Firaun juga mati lah di dalam situ sama pasukannya. Subhanallah. Dan itu tercatat di kitab suci loh. Iya. Tapi apa yang terjadi? Manusia itu harusnya kan bertambahlah rasa syukurnya kepada Allah, memuji Allah. Malah menyembah sapi emas coba. Makanya kesel kan Nabi Musa. Ya maaf ngomong, 10 perintah Allah itu dibanting sampai pecah. Kasarnya kan begitu, kesel gitu loh. Ya tapi kita nggak bisa ngomong, itu sejarah yang dicatat. Dalam Al-Quran juga dicatat ya? Ada tuh kan tuh misalnya. Oke. Kita ambil positif thinking aja, manusia ini memang misterius. Kayak hari ini kita dengar, ya tuh. Gimana tuh? Ada jenderal polisi bunuh polisi di rumah polisi, di rumah dia sendiri loh, di komplek polisi. Jadi membingungkan kita. Bahkan anak umur 15 tahun hari-hari ini mempengaruhi pacarnya untuk menganiaya orang lain sampai koma orang lain itu. Itu kan identik. Kok bisa manusia berbuat begitu? Dari mana? Padahal manusia itu kan diciptakan dari kasih dan sayang, dari kasih bapaknya dan sayang ibunya, dan diciptakan dengan penuh cinta kasih. Kok hasilnya jadi jahat? Ada sifat-sifat hewani loh. Nah, dari mana itu asalnya? Nah, ini contoh. Oke. Nggak masuk akal kita, tapi ya mungkin Tuhan izinkan kita mendengar cerita ini atau belajar dari cerita ini. Wah, memang manusia ini misterius. Oke. Ya, sejak awalnya memang misterius manusia ini. Baik, kita kembali ke Santo Water kembali, Pak. Siap. Nah, ini dulu Bapak ya, kan yang namanya membuat sesuatu penelitian segala macam itu kan ada gagal-gagalnya, Pak ya. Bapak berapa kali gagal sampai mendapatkan sebuah minuman yang sangat menyegarkan ini, Pak? Ya, kita ini kan kalau bikin Santo Water ini kan secara teori ya kita minum dulu. Haus juga. Alhamdulillah. Subhanallah. Nggak semua langsung bisa ya. Kita belajar dari buku lah, Thomas Alva Edison sampai ribuan kali ya. Lampu bohlam ya. Bahkan dia nggak sekolah loh itu. Kan nggak masuk akal kita, tapi ceritanya begitu kan. Jadi artinya yang penting kita jangan patah semangat. Kita sudah dapat isaroh bahwa kearifan leluhur Nusantara berupa jamu ini dari dulu ya. Iya. Bukan baru saya, bukan. Dari dulu. Saya ini kan hanya meneruskan aja kearifan leluhur ini. Benar. Saya hanya mendapat amanah, tolong teruskanlah kira-kira begitu. Iya. Untuk menunjukkan bahwa kami ada, leluhur Nusantara ini ada. Dan mereka bertauhid dan percaya kepada Allah. Subhanallah. Ya kan, buktinya apa? Santo Water ini kalau minum, kamu harus menyebut nama Allah. Iya, bismillah. Ya. Nama Allah itu banyak. Mungkin di Jawa kuno namanya Tan Kinoyonopo. Atau Kanjeng Gusti Pangeran. Atau Gusti Allah. Atau kalau di Arab, Allahu Akbar. Kalau di Cina namanya Tien. Di Bali namanya Sang Hyang Widi Wasem. Itu kalau di Arab Ibrani sana namanya mungkin Eli, Elia, Yahweh, Yehova. Kalau di Inggris, Eropa, Amerika, My God, My Lord. Jadi simpel aja, nama Allah tuh banyak. Kan diciptakan bersuku-suku bangsa dan bahasa. Kembali ke Bhinneka Tunggal Ika. Nah, maksud saya begitu. Jadi janganlah kita berantem. Contoh lah. Leluhur itu kan tidak pernah berantem. Ada kejadian dia catat. Contoh di kitab Sutasoma itu kan. Bahwa dulu ada perdebatan Hindu dan Buddha. Itu perang juga. Tapi sebenarnya kan Hindu itu mengajarkan Dharma. Buddha juga mengajarkan Dharma. Dharma itu kebenaran. Tidak ada agama yang ngajarin kejahatan, nggak ada. Sama. Karena itu kebenaran itu hanya zat suci Allah, dari Allah. Jadi kalau dari Allah, kebenaran itu tidak pernah mendua. Makanya tanhana dharma mangrowa. Jadi rukun dan damailah kita ini. Karena sama-sama zat suci Allah. Ya kan, rahmat Allah itu kan untuk semua makhluk, rahmatan lil alamin. Termasuk alam goib pun itu rahmat Allah. Bahkan setan dan iblis pun itu rahmat Allah. Itu kan malaikat Allah loh. Diizinkan loh diciptakan cerita itu. Dan kita harus bersyukur mengalami peristiwa itu. Kalau kita tergoda, kan gitu. Masuk neraka katanya. Kalau kita tidak tergoda, banyak pahala, masuk surga. Sama, Hindu Buddha gitu juga. Kalau kau baik, karma kau jadi manusia. Kalau kau jelek, jahat, karma kau jadi binatang. Sama. Ada imbalan, ya, ada punishment. Ada hukuman. Sama, sebenarnya ngajarinnya sama. Intisarinya adalah mengajarkan ilmu Allah.
bertauhid dan percaya kepada Allah, kalau kau baik, upahnya baik. Iya. Intinya begitu aja. Kalau kata orang Jawa, sopo sing nanam mesti nandur. Ya. Sopo sing nandur mesti Iya, panen. betul. Ngunduh wohing pekerti apa kalau nggak salah? Ya, pokoknya gitu lah ya. Gitu. Sekarang ini masanya ngunduh wohing pekerti. Oh Jadi apa yang kamu tabur, kamu akan menuai. iya. Oh iya benar. Iya. Di Kristen juga sama. Tabur dan tuai. Apa yang kamu buat, ya kamu akan menghasilkan. Oke. Kalau padi tetaplah padi. Kalau ada rumput ilalang di sampingnya, ya kau harus ambil, copot. Jangan kau piara. Kan begitu kira-kira. Intinya juga itu, kita kembali ke Santo Water ini sama. Jangan mencampur adukannya tadi ya, yang tidak baik dengan yang baik gitu ya. Iya, semua ini kan kebaikan ya. Itu, semua. Minum Santo Water ini secara teoritis ya. Pertama kita percaya kepada Allah dulu. Makanya kita menyebut nama Allah. Oke. Ya kan? Ya, bismillah. Kalau kita sehat dan sembuh dari penyakit kita, Iya. maka bertambahlah rasa syukur kita kepada Allah. Iya. Kenapa rahmat Allah itu ada di sini memang. Dari Roh Kudus atau Roh Allah yang ditiupkan sejak kita dalam kandungan itu. Dan Roh Allah itulah yang membantu kita hidup. Air ini pun hidup. Jadi yang hidup bersatu dengan yang hidup. Kalau kita sembuh dan sehat, maka benarlah Gusti Allah itu nyata. Oke. Kan kalau kau percaya kepada Allah, Aha. kalau di Kristen bilang, imanmu sebesar biji sesawi pun kamu bisa memindahkan gunung. Ini contoh. Iya. Saya yakin juga di agama lain sama. Yang penting percaya kepada Allah, upahnya surga. Udah begitu aja gampangnya. Iya benar. Apa sih yang dicari di dunia ini? Seperti bunga yang mekar, kemudian besok layu. Begitu. Misalnya hidup itu kayak wong mampir ngombe gitu. Nah, numpang lewat. Numpang aja, numpang minum aja lah. Ya, gitu. Jadi sebentar, hidupnya sebentar Pak ya. Itu. Jadi manfaatkanlah dengan baik teman-teman ya. Sekarang kita lihat kan bagaimana kejahatan itu nampak di depan mata kita. Iya. Ya kan? Kita fair aja ini, kita bukan gibah ngatain orang. Maka Iya, kita ya istighfar lah kata orang. Oh ya, astagfirullah. Ya kan, karena saya backgroundnya kan kakak saya Muslim, Aha. mama saya Buddha. Iya. Kalau kamu denger YouTube mama saya, kan dia bisa doanya, semoga Allah melindungi kau. Kan dia ngomong Allah, padahal dia pendeta Buddha. Ini contoh aja. Itu. Subhanallah. Itu adalah bagian dari hubungan biasa di Indonesia. Nggak mungkin kita nih aneh-aneh niat jahat, nggak ada. Orang Indonesia tuh hebat-hebat. Ada 700 suku.